Malam resepsi pernikahan, Meira menangis semalaman. Bahkan tidak tidur sampai menjelang subuh, usai salat subuh dia hanya tidur beberapa jam. Setelahnya dia membereskan barang-barangnya dan akan segera keluar dari hotel itu, tanpa tahu di mana keberadaan suaminya. Hatinya kembali sedih saat melihat sebuah lingerie berwarna hitam yang sengaja dia bawa dan siapkan untuk menyambut kebahagiaan status baru mereka yang tidak lagi disembunyikan. Sejak Meira dinyatakan hamil, mereka tidak pernah lagi memacu gairah bersama, jujur saja Meira rindu. Tapi, kenyataan pahit justru dia dapatkan di malam yang harusnya mereka jadikan malam yang indah. Meira tidak bisa diabaikan seperti ini, Darel yang biasanya peduli dan selalu perhatian, mendadak kembali kasar dan tidak peduli. Hatinya benar-benar sakit. Semalaman, juga Meira mencari pembelaan. Dia membaca beberapa artikel tentang sebuah keperawanan. Ternyata memang tidak semuanya mengeluarkan darah, penyebabnya ada beberapa faktor, dan Meira tidak tahu pastinya. Ibu, ucapnya saat panggilan sudah tersambung. Mei ngidam sesuatu, lirihnya. Apa itu nak? Masakan ibu, atau apa? Kamu bilang sama ibu. Suara Bu Arum di seberang sana, terdengar bersemangat, tentu saja dia akan berusaha memenuhi apa yang diidamkan anaknya, mengingat ini adalah cucu pertama. Ibu berangkat sore ini, kan? Iya, nak. Tapi belum pesan tiketnya. Mei mau ikut pulang. Hah? Yang benar aja kamu, nak. Suamimu gimana? Ditanya soal suami, jantung dan hati Meira seperti diremas-remas. Dia bahkan tidak tahu di mana lelaki itu berada. Mei ngidam naik kereta, Bu. Boleh ya. Mas Darel pasti nggak masalah. Dia mencari-cari alasan yang masuk akal. Darel ikut. Enggak, dia kan kerja Bu. Lah kamu kan juga kerja. Tapi Mei pingin banget, pingin pulang, naik kereta, terus di kampung lama-lama, menghirup udara segar tiap pagi di sana. Rengek Meira. Ibu nggak masalah, dan akan sangat senang kalau kamu pulang ikut ibu, tapi izin mertuamu dulu ya. Ini yang membuat Meira bingung, bagaimana dia mencari alasan untuk bicara pada bunda. Iya Bu, sahut Meira. Meira pulang ke rumah, dengan menggunakan taksi. Tanpa sudi menelpon sopir pribadi Darel. Dia lebih memilih pulang sendiri. Menyeret sebuah koper kecil, Meira bersyukur tidak ada siapapun saat dimasuk ke dalam rumah. Dengan tenaga-tenaganya yang tersisa, dia menenteng koper dan langsung menaiki tangga menuju kamar. Tebakannya benar, tidak ada Darel di sana. Entah di mana lelaki itu berada. Emosi memang bisa mengalahkan logika, tanpa bisa berpikir jernih dengan akal sehat, seseorang pasti akan bisa berbuat hal yang tidak disangka-sangka. Itulah yang sedang dialami Darel saat ini. Saat Meira asyik memilih-milih pakaian yang akan dia bawa, pintu tiba-tiba terbuka terlihat sosok Darel dengan wajah yang amat kusut. Entah dari mana lelaki itu. Sekilas, dia hanya melirik Meira lalu langsung beranjak naik ke atas ranjang, dengan posisi telungkup dia memejamkan mata. Mas, panggil Meira pelan. Tidak ada jawaban. Mas Darel. Sekali lagi Meira memanggil, kali ini memberanikan diri untuk mendekat. Dari mana Mas? Mas tidur di mana semalam? Bukan urusanmu, sahut Darel ketus. Aliran darah Meira seakan berdesir sangat cepat, lututnya mendadak lemas. Air di sudut matanya kembali menggenang. Dia tidak boleh cengeng, mungkin ini akibat dari pernikahan paksa tanpa cinta yang kuat. Semuanya terjawab, Darel tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa lelaki itu benar-benar mencintainya seperti yang dia harapkan. Apalagi, kondisi Meira yang sedang hamil, ingin disayang, dimanja, bukan diperlakukan kasar seperti ini. Perkataan Darel semalam padanya, secara tidak langsung telah menuduhnya bahwa dia adalah wanita murahan yang suka tidur dengan sembarang lelaki. Benar-benar menyakitkan. Aku mau ikut ibu, pulang sore ini. Meira memberanikan diri berucap, semarah apapun, dia tetap akan meminta izin. Terserah, pergilah. Setelah tertangkap basah, kamu justru mau kabur. Bagus sekali akalmu. Darel tertawa mengejek.
Mengabaikan ucapan suaminya, Meira mengalihkan obrolan ke arah lain. Mas, tadi malam aku baca artikel, kalau ukuran keperawanan perempuan itu, bukanlah hanya ada atau enggaknya darah saat pertama kali berhubungan, jelas Meira. Aku juga udah mencari tahu, tapi hatiku sulit percaya, kamu tahu rasanya ditipu dan dibohongi. Itulah yang aku rasakan sekarang. Tegas Darel, masih belum mau menoleh pada istrinya yang sedang berdiri di samping ranjang. Aku nggak bohong mas. Meira tak tahan lagi untuk tidak menangis, isak tangisnya terdengar jelas kini, tapi tidak juga menarik perhatian lelaki yang sedang dibutakan oleh emosi itu. Sekarang apa maumu? Mau pergi dari sini? Silakan. Meira menghapus air matanya, merasa sudah mendapatkan lampu hijau. Apalagi yang dia harapkan? Toh menjelaskan pun Darel tetap sulit mempercayai. Hati Meira pun terlanjur sakit. Dia kembali menyusun pakaian dalam koper, jika bisa dia ingin undur diri dari perusahaan dan membiarkan orang lain menempati posisinya. Selama 10 menit, Meira menyiapkan semua keperluan yang akan dibawanya. Wanita itu menuruni anak tangga, dia bahkan belum makan sejak malam tadi. Perutnya terasa perih, tapi tak ada asteris untuk makan sedikit pun. Tidak mendapati siapapun di lantai bawah, dia menuju kamar tamu, yang ditempati ibu dan adiknya, selama di sini. Bu. Masuk tanpa mengetuk pintu, terlihat ibu dan Laras juga sedang membereskan barang-barang. Mei udah dapat izin kok dari Mas El, ucapnya disertai senyum yang mengembang sempurna. Oh ya, mertuamu. Belum, nanti Mei coba ngomong sama bunda dan ayah. Mbak yakin mau pulang? Laras menimbrung percakapan. Iya, keponakan kamu nih kayaknya pingin pulang ke kampung neneknya. Meira mengusap perutnya yang masih rata, sambil tertawa kecil, mencoba tegar. Yakin. Nanti kalau kangen mamasnya gimana? Zaman udah canggih, kan bisa telpon. Meira bersikap seakan semuanya baik-baik saja, tanpa ada apapun yang terjadi di antara mereka tidak tahan diacuhkan dan diabaikan oleh suaminya, Meira memilih turun dari pelaminan. Menghampiri sang ibu yang sedari tadi memang sedang memperhatikannya, siapa tahu Meira butuh bantuan, atau kondisinya sedang tidak baik. Bu, Mei mau ke kamar, ucapnya lirih sambil memegangi lengan sang ibu. Iya ayo, baiknya kamu istirahat, lagian acara kan udah selesai, sahut Bu Arum. Inayah yang awalnya terlihat sibuk bercengkerama dengan kerabat-kerabatnya pun beralih pada Meira. Kamu pusing? Sedikit, Bun. Meira memegangi perutnya yang terasa sedikit tidak nyaman. Ingin sekali dia segera terlepas dari gaun pengantin ini. Mengganti dengan pakaian yang lebih nyaman seperti daster. Bunda panggil El dulu ya. Bun, nggak usah. Mas El masih asyik sama teman-temannya. Mereka udah lama nggak ketemu, kan? Biarin aja, Bun. Meria menarik tangan mertuanya untuk mencegah. Ya udah, ayo kita ke kamar. Kebetulan, kamar pengantin yang akan mereka tempati, berlokasi di lantai yang sama dengan ballroom. Meira tak perlu berjalan jauh. Bu Arum, temani Meira dulu ya. Saya masih ada tamu. Setelah mengantarkan menantunya ke kamar, Inayah berniat kembali ke ballroom, mengingat masih ada beberapa orang tamunya yang belum pulang. Iya Bu, biar saya temani, sahut Bu Arum. Dibantu oleh sang ibu, Meira membuka gaun dan segala aksesoris yang masih melekat padanya. Rasa tubuhnya lega, terlepas dari semua itu. Tapi, tidak dengan hatinya. Masih ada yang mengganjal di sana. Entah siapa makhluk tak diundang yang telah menyebar fitnah keji itu untuknya hingga mengundang amarah sang suami. Dada Meira terasa sesak, sedari tadi dia menahan tangis. Tidak mungkin dia tumpahkan tangisnya sekarang, ibu bisa curiga. Dia lebih suka menyimpan semuanya sendiri. Mei mandi dulu ya Bu. Sekitar 15 menit, Meira sudah selesai menghapus make up-nya. Iya nak, sana bersih-bersih terus istirahat. Mengambil bathrobe mandi, Meira melangkah gontai menuju kamar mandi. Kalau kamu udah selesai, sana ke kamar. Meira kayaknya capek, pingin istirahat.
Kamu temanin ya. Pijat juga kakinya, pasti pegal seharian pakai heels. Ingatkan pesan bunda. Istri hamil butuh perhatian lebih. Darrell membaca pesan singkat dari bundanya itu. Hanya membaca tanpa membalas apapun. Sebab suasana hatinya sedang tidak baik. Memang, dia sedang bercengkerama, bercanda tawa dengan teman-temannya. Tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ingatan tentang kata-kata seseorang yang tak dia kenali tadi, rasanya menyakitkan jika itu benar. Meira termasuk salah satu pegawai tercantik di perusahaan, dia juga bertugas di bagian marketing dan sudah pasti akan mengenali banyak orang terutama para pengusaha-pengusaha berduit. Dia juga pernah menjadi sekretaris direktur sebelumnya. Darrell ingat bagaimana ramahnya Meira jika sedang berhadapan dengan klien, tidak menutup kemungkinan jika itu benar. Meira pernah tidur dengan orang lain. Bukti lain yang Darrell ingat adalah, tidak ada darah perawan saat malam pertama mereka, meski kesannya Meira seperti perawan. Darrell yang tidak berpengalaman soal ini, tentu saja menerka-nerka dan mengaitkan dengan keadaan yang ada. Hari semakin sore, teman-temannya pada pamit, Darrell pun tidak menunda lagi untuk masuk ke kamar menyusul istrinya. Ketika pintu kamar terbuka, terlihat ibu mertua muncul dari balik pintu. "Oh kebetulan kamu datang, Mei lagi mandi." "Oh iya bu," sahutnya datar. Entahlah, Darrell hanya sedang tidak mood berbicara banyak, termasuk dengan ibu mertuanya. Jujur dia kecewa dan merasa tertipu. Ibu keluar, "Ya. Pamit Bu Arum." "Iya Bu, makasih udah temani Meira," ucapnya sekadar basa-basi. Sudah lebih dari setengah jam, Meira berada di dalam kamar mandi. Bukan hanya sekadar mandi, Meira juga mengambil kesempatan untuk menangis di sana. Menangis tanpa suara, dengan sengaja dia memutar kran shower sampai habis, agar menyamarkan isak tangisnya. Takut Darrell tidak mempercayainya, takut kalau sang suami akan meninggalkannya karena percaya akan omongan orang gila tak dikenal tadi. Jika benar Darrell akan meninggalkannya, lalu bagaimana nasib anak ini? Setelah merasa lebih tenang, dia keluar dari kamar mandi. Mata dan hidungnya yang merah tidak bisa berbohong kalau dia habis menangis. Meira dikagetkan dengan kehadiran seseorang, yang sedang duduk di sofa, jas dan dasi sudah Darrell lepaskan. Dia duduk bersandar dengan sepatu yang masih melekat di kakinya. "Mas." Ada seulas senyum terukir di wajah Meira, saat melihat siapa yang duduk di sana. "Kamu benar nggak kenal dengan cowok tadi?" Darrell langsung mengajukan pertanyaan untuknya. Meira mengangguk yakin. "Iya mas, sumpah aku nggak kenal. Mungkin saking banyaknya yang dekat sama kamu sampai lupa, atau kalian melakukannya dalam keadaan mabuk, makanya kamu lupa dengan dia." Darrell menaikkan satu alisnya, menginterogasi Meira. Kata-kata lelaki itu benar-benar menusuk hati dan jantung Meira, menyakitkan. "Mas, aku bersumpah, aku pertama kali ngelakuin itu sama kamu. Cuma sama kamu, suami aku." Suara Meira terdengar bergetar, menahan tangis. Padahal, dia sudah sempat tenang. Dia pikir kehadiran Darrell bisa membuatnya lebih tenang, ternyata justru sebaliknya. "Kamu juga nggak berdarah saat malam pertama kita, apa aku bisa percaya?" Meira tercengang mendengar pertanyaan selanjutnya. Dia memang tidak mengeluarkan darah saat malam pertama mereka. Lantas, bukan berarti dia tidak perawan. Bagaimana dia harus menjelaskannya? "Aku juga nggak tahu kenapa aku nggak berdarah." Meira mencoba tersenyum walaupun kaku. "Tapi, aku berani bersumpah atas nama Tuhan, kalau..." "Udahlah, aku kecewa sama kamu. Terlihat dari tingkah kamu bagaimana saat menghadapi klien, terlalu ramah dan suka tebar pesona. Mungkin dia salah satu pengusaha yang pernah tidur sama kamu, dan kamu lupa." Darrell berdecak malas, dia meraih kembali jasnya, lalu melangkah keluar. Tidur sekamar dengan Meira bukan pilihan yang tepat malam ini, dia perlu menenangkan diri. "Mas, mau kemana?" Meira mencoba menahan lelaki itu, dengan menarik lengannya, dan segera ditepis oleh Darrell. "Terserah aku mau kemana, kamu memang pembohong yang manis,"
aku tertipu dengan keluguanmu. Meira hanya bisa memasrahkan kepergian suaminya, membiarkan lelaki itu melewati pintu kamar dan membanting pintu dengan keras.